Ujungan yang saya banggakan, pada segmen berikut ini saya akan menyampaikan satu topik dengan tajuk kenangan yang menjadi tantangan. Cerita ini berbicara tentang masa-masa akhir kehadiran beliau, Maestro Jaipongan Gugum Gumilar, di lingkungan jajaran pengajar di jurusan Seni Tari ISBI Bandung yang masih saat itu berstatus STSI Bandung. Pada saat-saat akhir itulah justru kami diberi sesuatu yang menjadi momentum, menjadi kebahagiaan, menjadi kenangan, tetapi justru sekaligus menjadi sebuah tantangan yang tidak akan mudah diwujudkan. Pada saat momentum itu, beliau sudah siap-siap untuk undur diri dari jajaran pengajar di jurusan tari, dan sempat beliau menyampaikan pesan dalam perpisahan itu. Bunyi pesan beliau adalah, sudah saatnya jurusan tari memiliki atau memproduksi repertoar tari yang memiliki identitas khas produksi akademik sebagai bahan untuk sumber garap ujian tugas akhir penyajian tari Jaipongan. Kami menerima pesan itu dengan bahagia, tetapi sekaligus kami mengapresiasi dengan baik, tetapi berpikir keras, mungkinkah kami bisa mewujudkan pesan beliau itu? Pada akhirnya Pak Gugum, orang tua kami, guru kami, teman sejawat kami, pada akhir 2010 atau pada awal 2011, beliau berhenti dari posisinya sebagai dosen luar biasa yang menjadi penanggung jawab penuh rumpun tari Jaipongan. Selanjutnya, posisi itu kami lanjutkan, saya bersama saudara Edi Mulyana, sambil berpikir keras untuk bisa mewujudkan pesan beliau yang penting luar biasa. Di satu momen, ketua jurusan tari menyampaikan secara formal pesan sang maestro itu kepada kami berdua agar segera mewujudkan pesan beliau untuk segera memproses dan menghasilkan satu bentuk repertoar tari Jaipongan yang akan diposisikan sebagai sumber garap penyajian tari Jaipongan. Waktu itu terjadi sekitar tahun pertengahan 2014. Saya masih ingat betul. Dan pada saat itu justru momentumnya semester ganjil, dalam hal ini semester 7 mata kuliah pendalaman itu mulai akan berjalan. Maka dengan inisiatif yang luar biasa dilakukan oleh saudara Edi Mulyana, memulai proses
dengan mengambil model penari sebagai asisten praktek lapangannya. Eksplorasi itu berjalan terus, sehingga setelah menjalani beberapa waktu lamanya, sekitar 2-3 bulan, sudah kelihatan terbentuk draft struktur koreografi. Tetapi pada saat itu iringan musik tarinya masih menggunakan materi iringan tari yang dipakai di dalam repertoar tari Pencup Bojong, yaitu menggunakan lagu Tablo Naik Gundu dengan beberapa varian gerak tentu saja. Nah, berjalan proses sedemikian rupa sehingga ketika draft itu sudah jadi, maka selanjutnya adalah memikirkan apa nama yang akan diberikan kepada repertoar tersebut. Kami berdua terus berpikir mencari alternatif nama untuk repertoar yang dimaksud. Dan kabiruyungan suatu hari kami bertemu, saya dengan saudara Edi Mulyana, dan mendiskusikan berbagai alternatif nama. Saya menyampaikan bahwa salah satu alternatif nama untuk repertoar yang baru ini adalah Nuras Jati. Dan nama itu disambut dengan baik oleh saudara Edi Mulyana, tetapi dengan catatan Nurnya dipending. Berjalan alot diskusi dan pada akhirnya kami sepakat bahwa nama yang akan diberikan pada repertoar itu adalah Ras Jati. Setelah draft struktur koreografi sudah ada, kemudian dilengkapi dengan nama yang sudah ada, dan menggunakan penataan busana yang masih sementara, maka hasilnya disampaikan kepada pengelola jurusan dan disambut baik hasil itu dengan melakukan satu langkah maju, yaitu mengadakan seminar internal di antara pengajar di jurusan tari dengan materi diskusi adalah tari Ras Jati yang belum lengkap tentu saja, yang belum jadi tentu saja. Draft ini kemudian diseminarkan. Nah, setelah diseminarkan, yang dihadiri langsung oleh sang maestro saat itu, bahkan beliau menyampaikan beberapa hal penting sebagai pembanding pembicara, sebagai pembicara ahli. Beliau menyampaikan catatan-catatannya. Kemudian seminar menyepakati bahwa materi ini layak diposisikan sebagai sumber gerak penyajian tari pada rumpun tari Jaipongan. Keputusan itu tentu saja melegakan kami berdua. Tetapi di sisi lain, ternyata masih ada satu hal yang dikoreksi. Terutama hal itu disampaikan oleh saudara Lili Suparli, seorang ahli karawitan Sunda, yang menyatakan bahwa iringan tari Pencup Bojong, yaitu lagu Tablo Naik Gendut, tidak cocok untuk tarian Ras Jati. Dari situlah mulai kembali berproses bagaimana mencari, menjelajahi, mengeksplorasi iringan tari untuk Ras Jati. Tetapi yang paling menggembirakan adalah saudara Lili Suparli menyediakan diri untuk langsung menggarapnya.
Mulai dari situlah pengelola jurusan mempercayakan penyusunan iringan tari untuk tarian Rasjati kepada saudara Lili Suparli. Ternyata proses yang dilalui oleh Lili Suparli tidak terlalu lama, sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan. Iringan tari Rasjati itu jadi. Kemudian diuji cobakan, disinkronisasikan, diharmonisasikan dengan koreografinya. Lili Suparli menggunakan tambahan baru yang biasa pada umumnya digunakan di dalam repertoar tari Jaipong. Dari yang umum, intro, langsung masuk lagu, mau lagu gede opat wilet atau lagu salancar, 2 wilet, sawilet gancang. Lili Suparli menawarkan struktur musik yang baru, yaitu terdiri dari intro, bawaskar, lagu gede opat wilet, naik, lagu salancar 2 wilet. Lagu opat wilet diberi nama oleh saudara Lili Suparli, yaitu dengan lagu Renggong Kobongan. Naik 2 wilet dengan lagu Renggong Angger. Struktur musik inilah yang kemudian dipakai, disinkronisasikan, diharmonisasikan dengan koreografinya yang sudah dibentuk. Maka terjadilah dialogis tarik ulur tambah kurang dengan koreografi, sehingga pada akhirnya disepakati bahwa tari Rasjati diiringi dengan struktur musik intro, bawaskar, lagu Renggong Kobongan, naik, lagu Renggong Angger. Jadilah itu terintegrasi menjadi identitas repertoar tari Rasjati dalam sisi koreografi dan dari sisi musik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kehadiran desain busana tari Rasjati, termasuk kelengkapan aksesorisnya. Dan hasil dari upaya saudara Edi Mulyana mengkomposisikan, mendesain, membongkar pasang, pada akhirnya ditemukanlah satu desain khusus untuk repertoar tari Rasjati yang hingga saat ini digunakan di dalam repertoar tersebut. Dan saya yakin pemerhati Bojongan sudah seringkali melihat identitas repertoar tari Rasjati, termasuk desain busana dan aksesoris tarian tersebut. Setelah dilonsing melalui seminar, disepakati dan akhirnya diuji cobakan di dalam mata kuliah, ternyata ada 9 mahasiswa yang dengan serta-merta menyatakan mengambil materi tari Rasjati sebagai materi kuliah pendalaman di semester 7. Cukup mengagetkan, tetapi juga sekaligus menggembirakan. Akhirnya ke-9 mahasiswa tersebut menjalani proses perkuliahan. Pemerhati Bojongan, dari 9 mahasiswa yang mendalami tari Rasjati, ternyata hanya ada 2 orang mahasiswi yang dinyatakan memenuhi syarat mengambil materi tari Rasjati ini sebagai sumber garap untuk ujian tugas akhirnya di dalam ranah atau frame kompetensi penyajian tari. 2 orang mahasiswi tersebut adalah 1.
Damaranti, dan yang kedua Saudari Risa Nuryanti. Berdasarkan hasil ujian seleksi pada kegiatan evaluasi ujian akhir semester atau UAS, maka nilai yang didapatkannya dinyatakan berhak untuk mengambil dan layak memposisikan Rasjati sebagai sumber garap. Sejak itu, Tari Rasjati hadir sebagai sumber garap ujian tugas akhir penyajian tari rumpun tari Jaipongan. Momentumnya terjadi pada tahun 2015. Satu sajian yang akan saya perlihatkan dokumentasinya, yaitu Rasjati yang digarap melalui metode gubahan tari pada rumpun tari Jaipongan dan disajikan dalam bentuk garap tunggal oleh Saudari Damaranti. Pemerhati Bojongan, inilah Damaranti dalam ujian tugas akhir gubahan tari ranah penyajian tari. Selamat menyaksikan.
lapang rasa jauhan rasa umaraku kurang nyata ukur
Demikianlah sajian Ras Jati hadir di dalam garapan gubahan tari secara tunggal. Lain Damaranti, lain pula Risa Nuryawati. Saudari Risa lebih memilih menggarap sumber garap Ras Jati di dalam gubahan tarinya disajikan secara kelompok. Tentu saja akan memiliki dimensi yang berbeda, daya tarik yang berbeda, nilai yang berbeda. Komunikasi estetik yang dibangun secara tunggal dengan secara kelompok akan bisa diapresiasi oleh Anda. Oleh karena itu, saya akan sajikan dokumen ujian perdana kehadiran Ras Jati dalam penyajian tari dengan menggunakan metode gubahan tari. Inilah sajian kelompok Ras Jati dalam ujian tugas akhir penyajian tari disajikan oleh Risa Nuryawati. Selamat menyaksikan. Lepas kadali pamali ingkar nampak mana nafsu mangprung jauh jengkol ketak rerempak rurumpak songong kecapan teingat ka asal awit diri nyateuing geus kasilih ku pamikir rasa
Nah, pemirsa Bojongan, demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi. Mudah-mudahan ada nilai positif, ada bahan yang bisa mencerahkan, yang bisa menambah apresiasi, yang bisa menambah pengetahuan pada ranah rumpun tari jaipongan bagi Anda dan juga bagi kami. Mudah-mudahan segmen kali ini memberikan suasana yang lain dengan mencoba menghadirkan repertoar tari ras jati yang sebenarnya sudah cukup lama dikenal oleh Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Wassalam.